Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang dimana banyak orang Indonesia sebut sebagai The Paradise. Yes, kita akan ngebahas Bali Independence. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Bali telah lama dijuluki sebagai Pulau Dewata karena keindahan alamnya dan warisan budayanya yang menakjubkan. Terkenal sebagai salah satu destinasi liburan paling populer di Indonesia, Bali memiliki daya tarik yang lebih dari sekadar panorama indahnya. Seiring berjalannya waktu, pulau ini selalu menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap dominasi asing, meskipun telah menjadi target penjajahan oleh negara-negara lain selama berabad-abad. Meskipun terus menerima pengaruh budaya dari penakluknya, masyarakat Bali tetap mempertahankan identitas budaya inti mereka yang khas yang masih terpelihara hingga saat ini. Bali telah merindukan kemerdekaan selama berabad-abad, menyadari bahwa kebebasan kerap berujung pada pulangnya penjajah. Meski demikian, masa kolonial tidaklah ringan bagi pulau kecil ini. Setelah berganti kepemimpinan dari tangan Belanda ke Jepang, kemudian bertahan dari dampak Perang Dunia II, Bali akhirnya menjadi bagian dari Indonesia sebagai salah satu provinsi NKRI. Meskipun sudah merdeka, pulau kecil ini masih terpapar oleh implikasi di masa lalu. Melihat sejarahnya, perjuangan kemerdekaan Bali terasa lebih mengesankan daripada pesonanya. Nah guys, bagaimana mungkin Bali berada di bawah kekuasaan kolonial Sobat Edson? Pada dasarnya, Bali telah menolak pengaruh Eropa selama berabad-abad. Kedatangan bangsa Eropa di wilayah ini dimulai sekitar tahun 1511 saat Portugis menguasai Malaka, bagian semenanjung Malaya di dekat Selat Malaka. Bangsa Eropa dengan tekadnya untuk mengendalikan jalur sutra maritim tidak segan untuk mengatasi masyarakat pribumi yang menjadi penghalang. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Bali, diikuti oleh Belanda. Meski begitu guys, Eropa cenderung fokus pada wilayah lain di luar Indonesia dan Bali hingga terjadi perang rempah antara Portugis dan Belanda di Maluku pada akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Perang ini berujung pada kemenangan Belanda yang kemudian menguasai Indonesia. Hingga abad ke-20, Bali hanya sedikit berinteraksi dengan orang Eropa. Meski Belanda telah menguasai Indonesia, Bali tidak memiliki sumber daya alam yang diincar orang Eropa, seperti rempah-rempah, logam, ataupun sutra. Belanda juga menganggap masyarakat Bali bermasalah karena sudah melawan pos perdagangan Belanda yang sayangnya tidak berujung kemenangan bagi orang Bali. Beberapa negara Eropa termasuk Belanda, Inggris, dan Prancis memiliki perusahaan Hindia Timur yang ingin memanfaatkan sumber daya global. Banyak kelompok masyarakat Indonesia dipaksa terlibat dalam perdagangan budak. Hingga perdagangan ini dihapuskan sekitar tahun 1860. Nah guys, Bali dibiarkan begitu saja selama sebagian besar era penjelajahan. Meski mereka tidak memiliki sumber daya alam yang menarik bagi penjelajah, namun budak menjadi salah satu komoditas ekspor yang berharga. Raja-raja Bali seiring menjual lawan politik, penjahat, anak yatim, debitur, dan para janda sebagai budak. Belanda menghargai budak Bali karena kekuatan dan kecantikannya. Sementara penduduk Bali yang diperbudak dibeli dengan opium. Namun Bali dan Belanda tidak membentuk aliansi resmi atau komitmen perdagangan. Kolonialisasi tidak hanya berdampak pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga mengendalikan pemerintahan. Bali terpengaruh oleh kekuatan buruk kolonialisme sehingga kehilangan kemerdekaannya selama beberapa tahun pada abad ke-1800-an. Belanda memang menjaga kekuasaannya di Indonesia hingga pertengahan abad ke-1900-an. Namun mereka mulai menekan kepulauan Indonesia secara lebih agresif sejak awal abad ke-1800 dan membuat Bali sulit melawan kekuatan asing ini.
Mereka sering berperang sendiri dan berjuang melawan kekuatan luar. Kurangnya sumber daya alam memang menjadi benteng pertahanan bagi Bali untuk tidak dijajah selama ini. Namun Belanda tetap ingin menguasainya pada abad ke-1800-an. Pada tahun 1843, Belanda menguasai Kabupaten Utama Bali, Klungkung, melalui perjanjian dengan perusahaan Hindia Timur Belanda. Namun guys, ketika Belanda mencoba berperjanjian dengan kerajaan Bali lainnya, masyarakat setempat menolak, sehingga memberikan alasan bagi Belanda untuk melakukan invasi militer. Dari tahun 1846 hingga 1849, Belanda berperang untuk merebut kerajaan-kerajaan di wilayah utara, hingga akhirnya mengalahkan Buleleng dan Jembrana pada tahun 1849. Dengan dukungan kerajaan-kerajaan Bali lainnya seperti kerajaan Bangli. Keluarga kerajaan pun mulai terdesak sehingga mereka melakukan ritual bunuh diri massal yang disebut dengan puputan sebagai dampak atas penaklukan Belanda. Belanda berperang melawan kerajaan di wilayah tengah dan selatan Bali serta harus menghadapi berbagai penyakit tropis yang tetap saja mereka tidak dapat menaklukkan seluruh wilayah sehingga mengakibatkan perang berakhir pada tahun 1849. Mereka akhirnya menyetujui perjanjian damai dengan syarat raja-raja Bali harus memerintah di bawah kekuasaan Belanda. Di bawah kekuasaan Belanda, wilayah utara Bali mengalami penjajahan yang serupa dengan kepulauan lain di Indonesia. Belanda telah melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, mendorong sektor pertanian, serta melarang beberapa tradisi budaya termasuk menaikkan pajak penduduk. Meskipun demikian, mereka tidak melupakan tujuan asli mereka untuk menjajah seluruh pulau Bali. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai memperluas wilayah ke selatan Bali dengan memanfaatkan perang dan konflik lokal untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan memperkokoh kekuasaan mereka. Meskipun kerajaan di selatan terus melakukan perlawanan, beberapa pangeran muda bahkan turut memakai serangan militer. Namun guys, pada tahun 1906 Belanda berhasil menyerang kerajaan terakhir dan melemahkan Klungkung yang kala itu telah menjadi kerajaan terkemuka di Bali selama berabad-abad. Klungkung akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1908. Meskipun upaya damai dilakukan, niat utama Belanda terlihat jelas hanya untuk menguasai perdagangan opium demi keuntungan ekonomi. Masyarakat Klungkung dan Gel-Gel pun melakukan kerusuhan. Meskipun kerusuhan di Gel-Gel dapat diredakan dengan cepat. Belanda kemudian bergerak ke Klungkung dan peluru Belanda akhirnya membunuh raja setempat. Pada tanggal 28 April 1908, 6 istri raja dan seluruh prosesi istana melakukan ritual bunuh diri massal, menandai berakhirnya perlawanan masyarakat Bali. Bali kini sepenuhnya menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan harus merasakan kerugian yang sangat besar. Ribuan orang tewas selama konflik tersebut dan banyak di antaranya akibat prosesi puputan saat Belanda berusaha merebut pulau itu dengan segala cara. Terlepas dari hal itu, Bali kini menjadi korban penjajahan dan masyarakatnya harus berjuang melawan keinginan mereka untuk merdeka kembali. Bagaimana Bali akhirnya memperoleh kemerdekaannya? Belanda memang menguasai Bali pada akhir era kolonial, meskipun pengaruh mereka tidak pernah bertahan begitu lama. Pemerintahan Belanda tidak banyak mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Meskipun pariwisata belum mengalami booming massal hingga tahun 1960-an, bertahun-tahun setelah Belanda melepaskan kendali atas pulau tersebut, namun Belanda telah memainkan peran penting dalam memulai perekonomian pariwisata Bali. Belanda memutuskan untuk memulai kembali tradisi yang ada di kerajaan tradisional Bali, lengkap dengan atribut raja-rajanya untuk dapat lebih mempromosikan pariwisata setempat.
Setelah berjuang begitu lama untuk merebut pulau itu, Belanda memutuskan untuk membantu Bali dalam proses membangun pemerintahan sendiri dan bersiap untuk kemerdekaan di masa mendatang. Pada tahun 1929, Belanda telah menetapkan bupati pertama mereka dan sekitar 10 tahun kemudian, 8 bupati di Bali telah menjadi raja. Meskipun Belanda menyebut mereka sebagai gubernur setempat, mereka juga mendorong struktur dan simbolisme keagamaan yang percaya bahwa mereka dapat melindungi masyarakat dari perpindahan agama lokal ke Islam, agama yang lazim dianut oleh masyarakat di pulau-pulau tangganya. Namun, rencana Belanda untuk memberikan kemerdekaan penuh kepada Bali terhenti akibat Perang Dunia II ketika Jepang telah merebut pulau itu pada tahun 1942 sebagai bagian dari lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang bersikeras bahwa mereka harus menguasainya, memanfaatkan Perang Dunia II untuk memaksa pengaruh Eropa keluar dari Indonesia. Namun guys, masyarakat Indonesia ingin merdeka sepenuhnya, sehingga ketika Jepang mundur pada tahun 1945, Bali mendeklarasikan kemerdekaannya bersama Republik. Meskipun Belanda menolak menyerahkan Bali begitu cepat, mereka mengirim pasukan dan bertemu dengan pejuang perlawanan Bali pada pertempuran Margarana pada tahun 1946. Belanda meraih kemenangan besar dan mempertahankan koloni mereka selama beberapa tahun lamanya. Namun semangat kemerdekaan telah merajalela di seluruh Indonesia sampai akhirnya Bali mencapai kemerdekaan penuh bersama Indonesia pada tahun 1949. Bali menawarkan pemandangan menakjubkan yang juga mencerminkan hubungannya yang erat dengan agama, di mana seni dan ritual spiritual juga menjadi bagian paling integral. Namun pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali menjadi masalah serius bagi Bali. Warga setempat prihatin bahwa terus meningkatnya jumlah wisatawan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak terhindarkan jika tidak diimbangi dengan investasi yang memadai dari pemerintah untuk pelestarian alam. Meskipun demikian, minat wisatawan terus tinggi, terutama terhadap seni khas Bali, baik dalam bentuk kerajinan tangan maupun pertunjukan. Musik dan tari tradisional menjadi ciri khas budaya Bali, bahkan sudah dipelajari sejak usia dini. Sementara beberapa tarian memiliki makna religius atau berfungsi untuk merayakan ritual tertentu. Pada intinya, masyarakat Bali terus mengadaptasi seni dan kerajinan mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan wisatawan, sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!